Hadratul Kiram, masyayikh, para ulama, para kiai, ketua takmir masjid, Darussalam yang kami muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, jamaah Qobisoda dan jamaah Masjid Darussalam yang kami muliakan, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qobisoda ini setiap bulan istiqomah ngaji dengan konsep keliling ke masjid, dari masjid ke masjid, karena niatnya syiar dibentuk pada tahun 2016 bulan Maret, jadi ini sudah tahun keempat, khusus untuk syiar meneladani mengayu bagyo ngui ulama Semarang. Mbah Soleh Darat sangat terkenal, beliau gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, gurunya Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, gurunya Raden Ajeng Kartini, gurunya Mbah Ahmad Dalhar Watu Congol, gurunya Mbah Akholil Harun, mertuanya Mbah Bisi Mustafa, gurunya Mbah Mundakir Sayong Demak, gurunya Mbah Munawir Kerapyak, gurunya Mbah Yahya, kakeknya Habib Lutfi. Menurut sejarah, Mbah Soleh itu gurunya semua ulama Nusantara. Jadi kalau kita ngaji kitabnya Mbah Soleh, itu benar-benar kita ngaji ulama yang top di Nusantara zaman dulu. Kitab-kitabnya itu dicetak di Singapura, di Bombay, India maupun di Mesir. Setelah beliau meninggal baru dicetaknya itu di Indonesia. Jauh setelah beliau meninggal tahun 40-an baru dicetak di Indonesia. Tapi waktu beliau masih hidup itu semuanya dicetak di luar negeri. Nah, wakil sekretaris Qobisoda Mak Nur Ahmad sudah pernah ke Leiden, Belanda, melihat perpustakaan sana juga ada kitab-kitab Mbah Soleh. Data tentang berapa jumlah kitab pernah dicetak di Singapura itu ada semua. Jadi Mbah Soleh itu reputasinya jelas internasional karena dulu pernah jadi mufti, pemberi fatwa ulama Syafi'iyah di Hijaz, di Arab Saudi. Beliau resmi menjadi muftinya khalifah zaman dulu, sehingga 40 tahun lebih tinggal di Arab Saudi, di Mekah, Hijaz. Waktu itu zaman dulu belum ada kerajaan Saudi. Mbah Soleh sudah sangat dikenal oleh ulama. Makanya murid-muridnya itu semua ulama Indonesia yang ngaji di Mekah, di Madinah pasti belajar pada beliau. Guru-gurunya Mbah Soleh juga disebutkan dalam kitabnya itu, kitab Al-Musyidul Wajiz fi Ilmil Qur'anil Aziz, kitab tajwid, ada semua di situ. Gurunya dari Indonesia itu ada Mbah Ishaq Damaran Kauman, ada Mbah Kiai Sadak Dondong Mangkang, ada Mbah Abdul Ghani Bima NTB, tapi ketemunya di sana di Arab. Ada juga Mbah Asnawi Sepuh Kudus, ada Mbah Syahid putunya Mbah Ahmad Mutamakin Kajen, dan banyak sekali lain-lain. Nah, sudah ada juga buku biografi yang membahas Mbah Soleh, karangan santrinya Mbah Maimun namanya Amirul Ulum. Ada juga yang karangannya Mas Taufik Hakim, santri Kajen tapi tidak bawa. Alhamdulillah sudah 4 tahun, hampir 4 tahun Qobisoda ini berdiri, sudah istiqomah ngaji kitab tafsirnya ini, Hidayatul Rahman, ringkasan dari tafsir Faidur Rahman. Tafsir Faidur Rahman ini istimewa karena tafsir pertama berbahasa non-Arab di Indonesia. Di zaman dulu santri-santri itu kalau pengen belajar Al-Quran, lalu tafsirnya itu harus ngerti bahasa Arab dulu. Jadi wong awam gak ngerti blas tafsir Quran. Mbah Soleh menulis dalam bahasa Jawa sehingga wong awam sing gak santri meskipun gak tahu bahasa Arab bisa mengerti tafsir Al-Quran. Makanya Kartini pun sangat terkesan dengan penjelasan tafsir ayat Al-Quran itu, sehingga dia setelah menulis surat-suratnya tentang agama dan tentang kemerdekaannya bangsanya itu selalu mengutip ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 257, minad dzulumati ilan nur, habis gelap terbitlah terang. Itu ayat Al-Quran itu bukan kalimat Kartini, itu ayat Al-Quran yang diterjemahkan Mbah Soleh. Minad dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Oleh orang Belanda, oleh Amin Tampane, ilmuwan sastrawan Melayu, karena menerjemahkannya bukan dari tulisan Kartini langsung, dari bahasa Belanda, maka dia menulisnya habis gelap terbitlah terang. Tapi sesungguhnya ayat aslinya itu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadz dzulumati ilan nur. Allah itu menjadi penolong orang-orang beriman, mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Nah, Kartini itu sangat terkesan dengan penjelasan Al-Quran Mbah Soleh Al-Baqarah itu, sehingga menurut dia orang-orang Indonesia yang merdeka, orang-orang perempuan yang mau sekolah, mau ngaji, mau mengikuti pendidikan itu pasti akan berbangkit dari kebodohan, kegelapan kebodohan menuju ke cahaya ilmu kebenaran. Makanya pantas kalau Mbah Soleh Kartini jadi pahlawan, murid gurunya siapa? Ulama
sangat terkenal. Nah, kitab yang dipakai ngaji Kartini itu malam nanti akan kita baca, kita ngaji kitab ini sudah Istiqomah. Itu kitab yang dulu dipakai ngaji oleh Kartini. Cuma ini dibaca ringkasannya karena tafsir itu panjang. Satu ayat itu tafsirannya bisa sampai 4 halaman. Tapi kita akan baca nanti tafsirannya aja. Kemudian setelah itu akan ada diskusi bersama ini ahli pustaka Jawa. Beliau Pak Yudi Prasetyawan ini Raden dari keturunan dari Solo, di Pak Yudi nggih, bendahara Kopi Soda. Beliau membidangi naskah-naskah Jawa. Ini nak jenengan gadah aksara Jawa sulit baca, tanya Pak Yudi pasti dijelaskan. Aksara Jawa sing angel-angel sing kawi ini beliau saged. Dan kita menyembah soleh pun sudah banyak yang diterjemahkan ke aksara Jawa oleh para santrinya beliau yang ada di Solo maupun Jogja. Sudah ditemukan 2. Nggih menika kitab Majmu'atus Syariah Al-Kafiyah lil Awam niku penonton basa Jawane dan aksara Jawa. Juga versi lain yang ditemukan Mas Agustianto itu Sabilul Abid. Tapi lembarannya belum enggak utuh gitu. Ada juga yang pasolatan. Nah, makanya kan saya beri kesempatan kita akan diskusi banyak tanya jawab dengan Pak Yudi dan Mas Taufik Hidayat nanti belum datang beliau. Kemudian menjelang duhur selesai lantas kita istirahat. Oke, demikianlah mari kita mulai pengajian kita ini dengan rangkaian acara yang sudah standar, sudah ditekan dari dulu. Kami nanti akan ada sambutan saking takmir Masjid Darussalam. Nanti kami mohon untuk Pak Haji Sumarjono untuk menyampaikan sambutan. Kemudian ada pembacaan tahlil singkat yang akan dipimpin oleh Pak Haji Karno Asak. Kemudian langsung mulai ngaji. Demikianlah hadirin rahimakumullah, siaran ngaji ini disiarkan langsung melalui Facebook. Pak Inam ya. Ngaji ini disiarkan langsung melalui Facebook ya, Pak Inam. Dengan akun Inam Mujahidin Masyudi. Nanti nano penjenengan bisa mengajak orang lain untuk menonton ngaji ini bisa membuka Facebook di Facebooknya Ketua Kopi Soda Inam Mujahidin. Di grup Facebook juga ada namanya Kopi Soda Komunitas Pecinta Kiai Soleh Darat. Jadi silahkan disimak. Dan kedepannya insya Allah sudah bisa diunggah di YouTube ya. Nanti cuman belum dibuat akunnya ini. Demikianlah mari kita segera mulai, sudah jam 9 lebih. Kami mohon Bapak Haji Sumarjono untuk bersiap-siap memberikan sambutan atas nama takmir masjid. Bapak Ibu mari kita bersama-sama mulai, kita simak dulu sambutan Bapak Haji Sumarjono untuk ngaji kita hari ini. Semoga.
dengan tiada-tiadanya kasih bersyukur atas nikmat Allah yang menuntun kita untuk melangkahkan kaki kita menuju jalan taklim di Masjid Darussalam ini dalam keadaan sehat. Kami selaku yang berkesempatan untuk mengurus masjid Jami Darussalam Medan hanya bisa menyampaikan selamat datang, selamat bertaklim. Semoga kita semua mendapatkan berkah atas ilmu yang disampaikan nanti yang akan membawa kita kepada perjalanan hidup yang lebih baik sehingga di akhir hidup kita mendapatkan husnul khotimah. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Takmir Masjid Darussalam mohon maaf yang seterus-terusnya atas segala kekurangan baik maupun penyambutan dan yang lain-lain, karena semua itu adalah keterbatasan kami. Oleh karena itu kami mengurus tidak ada maksud untuk mengecilkan hati kehadiran komunitas pecinta simbah Yai Sisondara tadi untuk datang ke masjid ini. Kami berterima kasih karena dipercaya menerima kedatangan barengan sehingga kami pun akan mendapatkan tambahan pengetahuan dari tafsir yang dibuat oleh simbah saudara. Salah satu yang dapat saya sampaikan, saya yang mewakili ketua takmir yang dalam hal ini beliau sedang ada undangan maka tidak bisa hadir bersama kita. Saya mewakili atas segala kekurangan baik untuk kita maupun memusikkan kami mohon maaf seterus-terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sudah nuwun Pak Haji Sumarjono sambil memberikan sambutan. Salajengipun monggo kita sareng-sareng maos tahlil singkat mawon, nanti akan dipimpin oleh Pak Haji Kamasa Yoswon. Terima kasih. Tahlil singkat dipimpin oleh Bapak Haji Kamasa. Semoga amin. Siaran langsung di Facebook. Videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi sayyidina wa bibina aswina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi bi anna wa hayli jaridan sunjan wa jafa nabi sari wa anwari ulmihim fi dinni wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa al-akhirati anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wal mujahidin muqrimin jamil malaikatin muqarrabin wa sayyidina syamsul qadir jali hirufi Kiai Solidaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم إلى الأرواح جميع القبور والشريعة والسمات والمؤمنات من مشارق الأرض ومغارب البر وبقيا وصنع بنا ومدينة وجادت وجادنا
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يخشوكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وإليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا واغفر لنا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله Sampailah kita pada ini pembacaan tentang tafsir dari Quran. Monggo disimak secara surat Al-Baqarah ayat 231. Kita baca nomor Al-Quran dalam dua lapis Al-Quran. Itu juga beri Mas. Silakan disimak. Binti Ali bin Khalil bin Sulaiman. Beliau boleh berduit masih tempat bersama suaminya masih Yai Agus Dianto ini jauh-jauh dari Klaten datang ke sini demi istiqomah dari ngaji Kopi Soja. Beliau ini langsung pulang terselesai di kampung Dina. Nanti kita juga akan
Sujanto ini sudah lama menjadi pelestari dan mengumpul kitab-kitab Mbah Soleh. Jadi saya hanya pelayan mawon, beliau yang mengumpuli barat, mengumpuli kampung barat Mbah Soleh. Kemudian karena punya amanah harus mengelola madrasah di Klaten, juga memberikan rintisan pondok pesantren di Klaten. Beliau sepeda motoran kita akan kita akan mohon sambil sebelum persiapan yang singkat kita akan sambutan singkat Mas Yai Agus Sujanto. Beliau akan memaparkan dalam sedikit untuk pengantar kita semua sebelum kita akan mengaji kitab dan diskusi. Monggo kami mengundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pengurus Kopisoda. Dalam hal ini ada Pak Ikhwan, ada Pak Yudi, ada Pak Taufik, kemudian juga pengurus yang lain. Kepada para jamaah pengajian Kopisoda yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa diringankan oleh Allah, bisa menghadiri pengajian Kopisoda ini. Alhamdulillah kami dari Klaten, saya usahakan tiap bulan datang. Ini nanti ada 1 kali 2 kali izin, mohon dimaklumi. Tetapi saya akan mengusahakan dari Klaten bisa hadir tiap bulan. Alhamdulillah ini istri saya juga semangat. Yang kemarin di Kemijian datang, ini ternyata istri saya juga ingin ikut lagi. Alhamdulillah semangat istri saya juga hadir di pengajian ini sama anak putri saya. Para jemaah sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal kenapa kita perlu menguri-nguri atau perlu mengkaji kitab Mbah Soleh Darat. Beberapa waktu yang lalu ada Pak Kiai dari Kaliwungu, Mbah Dim, memberikan suatu pendapat bahwa kira-kira nek ora ana Mbah Soleh Darat wong Jawa arep maca kitab kuning angel. Mergo urung ana rumuse. Ternyata setelah diteliti oleh Mbah Dim disimpulkan waktu itu ada beberapa ulama, Mbah Khalil, kemudian juga beberapa ulama di Pekalongan, Brunding, termasuk Mbah Khalil Bangkalan Rawuh sama Mbah Syekh Nawawi Al-Bantani reuni singkat di daerah Pekalongan. Di situ ada suatu gagasan-gagasan untuk dakwah di Jawa. Nah, dari situ diantaranya bahwa Mbah Soleh Darat melontarkan ide bagaimana mempermudah orang Jawa untuk belajar agama. Maka di situ menurut Mbah Dim bahwa yang merumuskan utawi iki iku. Nah, cara ngaji kitab, cara pesantren kan utawi itu mubtada, subjek. Ya. Iku khobar. Nah, itu predikat. Ya. Terus ono sot itu kaf, kang, sot itu kang. Nah, kalau mim fa itu maf'ul dadi ing. Nah, ini konon diteliti oleh Mbah Dim, itu Mbah Soleh Darat. Bukan yang lain, tapi Mbah Soleh Darat sendiri yang merumuskan metode membaca kitab kuning yang mudah. Dan sekarang ini kemarin saya baca di dalam satu artikel itu, ketika anak-anak yang muda-muda yang baru ini di pondok pesantren kan, di pondok yang alumni Timur Tengah, dia diajari kitab kuning, tetapi metodenya modern. Jadi maca kitab kuning langsung diartai bahasa Indonesia tanpa rumus itu. Ternyata jadi malah nggak begitu menarik, malah nggak paham. Yang itu sebenarnya praktis ya, kelihatannya jelimet tapi enak. Dan kalau sudah menguasai itu bisa memahami kitab kuning itu secara detail.
Jadi misalnya kalau dulu saya di Meranggen itu kan sama Pak Taufik itu mesti kan kalau utawi mesti mim, Z itu berarti mubtada. Ya, terus kha itu iku. Nah, utawi iki iku. Nah, terus ada maf'ul ya. Terus ada dzaraf, macam-macam. Ternyata itu metode yang luar biasa. Itu salah satu kita patut berbangga dengan Mbah Soleh Darat ya. Kemudian beberapa orang-orang kuno juga menyatakan, waktu itu saya juga belum jadi menantu, cuma sumir-sumir saya dengar orang-orang Semarang itu bilang wong-wong kuno, wong Semarang kene iki utawa wong Jawa Tengah iki nek ora ono Mbah Soleh apa iso salat. Waktu itu orang-orang tua bilang itu. Saya waktu belum jadi menantu ya ora pati tak gagas. Apa perannya Mbah Soleh sampai di mana kok sampai disituin. Lah dia bilang, lah saiki primbon sembayang pas salatan pertama kali Mbah Soleh, saat dulu Mbah Soleh ora ono kitab pas salatan, kitab primbon sembayang itu belum ada. Terus setelah saya jadi keluarga saya teliti memang kitab yang sistematis tentang pasolatan, tentang ibadah itu Mbah Soleh Darat. Itu ada kitab pasolatan, ada kitab majmu'. Itu luar biasa. Tak pikir-pikir ya bener ya. Sampai di Semarang itu sing jenenge tondo-tondone ngancik Ramadan, Mbah Soleh wis nyebutke kitab majmu'. Nek tondo Ramadan kalau saiki kan mungkin beda ya dengan kalender, dengan falak. Wah itu kalau Mbah Soleh Darat waktu itu situasinya zaman tempo dulu itu nek ngancik Ramadan kuwi ana swara beduk karo swara meriam. Jadi Mbah Soleh Darat memberikan tanda nek wong Semarang, wong Jawa Tengah pengen ngerti awal Ramadan kuwi gampang. Anggere arep ngancik Ramadan mesti ana lampu dipasangi, terus engko ana swara yaiku suara meriam sama itu beduk. Teman, itulah kemudian menjadi rangkaian acara dugderan. Wah itu ternyata di kitab Mbah Soleh ada itu. Jadi ini fikih yang aktual, ya, fikih yang sudah kondisi dengan apa ya kultur terbaru. Ya. Jadi cara-caranya sebelum Mbah Sal Mahfud bicara fikih sosial, fikih apa pribumi, Mbah Soleh sudah fikih yang sesuai dengan kondisi. Ini Mbah Soleh Darat yang saya baca, yang saya pahami ternyata kalau orang dulu mau belajar tentang sholat lewat kitab kuning kangelan, Mbah Soleh buat kitab pegon. Itu. Kemudian kelebihan Mbah Soleh Darat adalah Mbah Soleh Darat itu kuat dalam hal sanad. Karena kita harus kalau belajar agama harus dengan sanad. Gurunya siapa, Mbah Soleh Darat itu jelas sekali. Di tanah Jawa gurunya jelas ya. Nanti ada Mbah Said Paturoyo, ada Mbah Soleh Asnawi Kudus itu di Jawa, termasuk Mbah Kiai Ishak Damaran, ada lagi Mbah Kiai Nur Sepaton daerah Mataram. Wong Semarang mah ora do ngerti lho. Pak Kiai Nur Sepaton ini sapa ora do ngerti, makame ora ono. Tugas orang Semarang ini menemukan guru-guru Mbah Soleh yang di Semarang sapa makome kudu dipethokno. Ora mudeng. Mbah Murtado ya ora ngerti makome. Jadi Mbah Nur Sepaton ora ngerti, Mbah Ishak Damaran ora ngerti, Mbah Murtado ora ngerti. Iki tugas wong Semarang. Aku wong Klaten wis rada gugur kewajibane. Wis rada adoh kok. Kita wong Semarang ayo jangan lupakan jejak-jejak keilmuan Mbah Soleh Darat. Terus waktu di Timur Tengah Mbah Soleh Darat juga ngaji pada ulama-ulama yang waktu itu termasuk mufti-mufti yang ternama sehingga sanadnya jelas. Ini tentang bagaimana pentingnya kita mengaji kitab Mbah Soleh. Terus di dalamnya meneh ternyata luar biasa. Di dalam kitab para ulama itu ditandaskan bahwa orang mukmin itu kan ada 3 golongan. Ada mukmin awam, mukmin kamil, mukmin kamil mukamil. Ini kita harus jelas. Kita nanti posisinya di mana harus jelas dulu. Mukmin kamil itu orang mukmin yang awam, iman ning orang duwe ilmu. Jadi iman cek elailu itu. Lah kalau mukmin kamil ini sudah berilmu, sudah lumayan. Yang tertinggi itu mukmin kamil mukamil. Nah, kita kalau bisa ya minimal mukmin kamil lah. Jangan jadi mukmin awam wong taklid elailu. Kalau kita ingin jadi mukmin kamil, ya kita harus belajar agamanya mendalam. Untuk belajar ilmu secara mendalam dari kitab Mbah Soleh sangat cukup.
kita Mbah Soleh Darat 14 kitab itu untuk kita pegangi, insya Allah wis selamat, wis rasa angel-angel. Pengen selamat bojo donya akhirat, cekeli kita Mbah Soleh cukup. 14 kitab wis cukup. Syukur bagi kamil mukamil. Nah, nanti dikenalkan juga ilmu tasawuf ya. Jadi Mbah Soleh itu kencang, syariat, thariqah, hakikat itu sangat kuat ya. Satu rangkaian. Dulu Nabi Muhammad itu nggak beda-bedakan. Dulu Nabi Muhammad itu komplit ilmunya. Lah kemudian menjadi berbagai macam disiplin ilmu. Nah, maka kita jangan terjebak fikih tok, wah nanti nggak ketemu. Tasawuf tok nggak pakai syariat, keliru meneh. Semuanya harus dipelajari, harus lengkap. Jadi kita harus belajar agamanya secara kafah. Yang terakhir saya sebenarnya mau baca kemarin tapi belum detail ya. Tentang isu yang belakang ini tentang bagaimana memuliakan Ahlul Bait. Itu di kitab Mbah Soleh Darat, kitab Jar Tauhid, halaman 20-an sampai 26 itu. Saya baca semalam itu, tapi saya belum tuntas. Di situ Mbah Soleh Darat nerangke wa Ali Muhammad itu siapa? Terangke. Banyak pendapat itu. Terus bagaimana memuliakan Ahlul Bait? Itu di situ ada. Di antaranya intinya kita itu nek dadi umat Nabi Muhammad tetap harus memuliakan Ahlul Bait. Tidak ada kata lain, harus memuliakan. Walaupun Ahlul Bait ono semaksiat, tetap kita hormati. Nah, itu ada dua pendapat bahwa nonggon ayat diterangke nek Ahlul Bait wis jamun ahli surga. Ki nang Quran ono. Lah, terus no hadis Kanjeng Nabi ngendika, "Mbok anak putuku nek maksiat ya neraka." Memang ada itu. Nabi sendiri bilang, "Mbok anak putuku nek ahli maksiat tetap neraka." Itu ada hadisnya. Nah, nek Quran ana keterangan bahwa nek Ahlul Bait iki dijamin mlebu surga. Lah iki awake dhewe dadi umat Nabi Muhammad njipuk Qur'ane wae. Kudu adab, pakai adab. Dadi umat Nabi Muhammad njipuke nganggo ayat mau tetap kita husnudzon, harus mulyakake. Ning sing ndure Nabi iki harus tahu diri. Tadi toh harus pakai ayat yang pakai hadis. Di dalam hadis itu Nabi bilang, "Mbok anak putuku nek maksiat tetap neraka." Kan ada itu. Nah, untuk Ahlul Bait mestinya pakai hadis ini. Ojo dumeh Ahlul Bait terus arogan. Dadi nek awake dhewe umate tetep mulyakake Ahlul Bait, ning Ahlul Bait ya kudu pakai ajaran leluhur. Nah, seperti Habib Lutfi itu. Ahlul Bait ora niru akhlake leluhur. Nah, itu ya enggak tahu diri. Sekilas saya baca itu, tetapi memang belum detail saya baca karena ya rada dawa itu aja. Ini barangkali bisa mematik diskusi kita. Nanti Pak Taufik saya pikir lebih detail lah. Saya semalam baca-baca jam 1 malam tapi karo ngantuk-ngantuk jadi belum detail. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama simak pembacaan kita tafsir Hidayatul Rahman, penjelasan dari tafsir Hidayatul Rahman di terjemahan tafsir dalam kemudian suara Bapak ayat 231. Yang kita buka halaman 199. Mari kita sama-sama dengarkan ngaji tafsir bersama Kiai Taufik Hidayat. Beliau dalamnya asli Semarang, motornya Kangen, dan beliau ini alumni Pondok Rafiq juga dan Pondok Hidayat. Beliau kami semoga Mas Kiai Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kunjuk katur dumateng ngersaning para alim ulama, para sepuh binesepuh, dumateng panjenenganipun Bapak Takmir pengurus masjid menika, dumateng sedanten ingkang rawuh para lenggah ingkang kinurmatan dening Allah. Kula kajibahan mbadali Bapak Inam ingkang sakjanipun niki ingkang maos Bapak Dr. Inam Mujahidin. Anging Bapak Inam Mujahidin niki enten hajat lintunipun dados mboten saged ngrawuhi, mboten saged muwajahah dumateng sampeyan sedanten. Menika dalem dipun
kapurih nerasaken maos ayat ingkang saestu bener-bener penting kangge kehidupan berumah tangga, karena ini berkaitan dengan hubungan antara suami istri, hak dan kewajiban suami istri. Nggih menika ayat 232 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ya'duluhunna ayankihna azwajahunna idza taradzaw bainakum bil ma'ruf. Wa idza talaqtumun nisa, wa idza lan nalikane dan ketika talaqtumun nisaa, kalian semua mentalak, mencerai an-nisaa ing wong wedok, artinya istri-istri, fa balaghna, fa mongko tatkalane ketika telah sampai ajalahunna, batas iddahnya, fala ta'duluhunna, mongko ojo nyegah, mongko ojo menghalang-halangi sira kabeh hunna ing wong wedok iku mau ayangkihna, untuk menikah lagi azwajahunna, kepada suaminya yang telah menceraikan tadi. Kan meketen dalam aturannya itu, kalau seseorang telah sampai pada selesai masa iddah, maka ketika mau kembali kepada istrinya itu harus ada pernikahan lagi, harus ada syarat-syarat dan kewajiban dari pernikahan. Tapi kalau sebelum sampai batas iddahnya itu cukup dengan menyatakan rujuk, tidak harus kemudian mengadakan tajdidun nikah atau kemudian memperbarui nikah. Lah yang dibahas di dalam ayat ini adalah perkara ketika wanita tersebut telah sampai salah satu quru, yaitu adalah 3 kali masa suci, maka itu telah sampailah dia batas iddahnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam ayat ini menunjukkan dengan menggunakan kata kerja perintah, maka sebetulnya adalah menunjukkan kalau dalam usul fikih al-amru tadulu alal wajib. Perintah itu adalah menunjukkan atas hukum kewajibannya. Begitu pula sebaliknya an-nahyu tadulu alal haram. Jadi menggunakan kata negatif, yaitu mentidakkan atau perintah tetapi menidakkan, itu adalah menunjukkan keharamannya. Dan di sini ada kata fala ta'dzuluhunna, maka janganlah engkau menghalang-halangi atau mencegahnya. Ini berarti kalau kemudian seorang suami telah kemudian mencerai istrinya dan kemudian dia akan kemudian balik lagi dengan istrinya tersebut, keluarga dari istri maupun keluarga dari suami ini dilarang untuk menghalang-halangi karena melihat dari ayat tersebut. Gitu. Ini salah satu yang bisa diambil dari ayat tersebut. Ayankihna azwajahunna idza taradzaw bainakum bil ma'ruf, jikalau kedua belah pihak, yaitu adalah yang laki-laki maupun yang perempuan, itu sama-sama ridhonya. Zalika yu'adzu bih. Zalika maksudnya demikian itu hukum kang wus tinutur, yaitu adalah ketentuan untuk kemudian jangan sampai kemudian dihalang-halangi. Itu adalah yu'adzuna, seharusnya adalah apa bagi kedua belah pihak tersebut? Kita semuanya atau anggota keluarganya adalah menasehatinya bihi, dengan demikian itu. Mangkana minkum, nah di sini yang sangat penting, man utawi sopone wong kana kang iman
Mingkum saking sira kabeh yu'minu man utawi sapane wong kana kang ana sapa man mingkum saking sira kabeh yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan kelawan dina akhir. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara urusan rumah tangga dengan keimanan seseorang terhadap Allah dan hari akhir. Kalau kita melihat rukun iman itu sama sekali, kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab itu mahwa iman ya Rasulullah, begitu. Itu sama sekali tidak ada urusan dengan urusan muasyarah dalam bermasyarakat. Tetapi di dalam banyak hadis, bahkan di dalam ayat itu sendiri, justru iman itu berkaitan dengan urusan-urusan sosial, urusan-urusan antar pribadi, urusan-urusan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ini artinya apa? Walaupun iman ini adalah urusan hati, tapi indikatornya bisa dilihat dari apa yang terjadi di dalam pergaulan kita sehari-hari. Oleh karena itu salah satu seorang kiai Jawa yang namanya Mbah Misbah Bisri, yaitu Mbah Misbah Mustafa, adik dari Mbah Bisri Mustafa, itu merakit satu susunan kitab berkenaan dengan iman tersebut. Salah satu hal yang menjadikan iman seseorang itu sangat menjadi kualitasnya turun, yaitu senyum atau tertawa ketika seseorang mendengar atau tahu ada orang sedang kentut. Itu termasuk berkenaan dengan iman seseorang, gitu. Kenapa? Logikanya bagaimana? Gitu. Wong kentut diguyu kok terus kemudian imannya jadi berkurang. Karena kentut itu sendiri adalah dari kodrat dan irodaing Gusti Allah. Nah awake dhewe ngguyu wong ngentut biasanya itu kan begitu. Itu termasuk ngguyu dari mentertawakan dari kodrat dan irodaing Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan seseorang imannya itu menjadi berkurang, kualitasnya akan turun. Begitu pula berkenaan dengan iman kepada Allah dan yaumil akhir, ini adalah supaya kita menerima ketentuan Allah bila mana ada di antara keluarga ini ingin rujuk, jangan sampai kemudian menghalang-halangi. Karena apa? Bahwa rasa cinta, gitu, rasa cinta di antara seseorang laki-laki dan wanita ini adalah fitrahnya. Jangan sampai kemudian anggota keluarga karena rasa kesalnya terhadap seseorang terus kemudian menghalang-halangi terjadinya pernikahan lagi. Karena ayat ini ada asbabul wurud. Asbabul wurudnya begini, yaitu adalah kalau di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tadi malam sempat saya buka-buka karena saya dikasih Pak Inam ayat ini, tak buka begini, bahwa ada seorang yang namanya Sabit bin Yasir. Sabit bin Yasir ini menceraikan istrinya, hingga sampai kemudian diceraikan istrinya, dikembalikan kepada orang tuanya. Ternyata setelah kemudian hari dia pikir-pikir lagi, wah jan menyesal saya atas tindakan tersebut. Dia kembali lagi kepada walinya, yaitu adalah orang tua si wanita. Wong tuane tidak terima, loh kuwe mbiyen kuwi mau seorang laki-laki sing tak gadang-gadang, tak gadang-gadang, sik nganti anggonku lek ngupakara iku nganti tak kowe tak nikahke maring anakku, mandang wis dadi nikah saiki mbok pegat nganti sepanjang hidupmu saya tidak akan mengawinkan lagi kepada anakku. Ceritanya begitu Sabit bin Yasir. Akhirnya peristiwa ini terdengarlah hingga sampai ke pendengarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Terus kemudian turunlah ayat tersebut. Nah, ayat tersebut ini akhirnya Sabit bin Yasir itu berarti moro tuwane Sabit bin Yasir tersebut setelah mendengar ayat tersebut
sami'na wa ata'na, saya mendengar dan saya patuh dan tunduk. Akhirnya dia memanggil Sabit bin Yasir untuk kemudian dinikahkan terhadap istrinya anaknya tersebut, karena patuh terhadap ayat tersebut. Mangkana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa dari kalian iman kepada Allah dan hari akhir, maka ketentuan zalikum, hukum yang demikian itu azka, lebih bagus. Zakat itu adalah mensucikan, lebih, tapi di sini diartikan lebih bagus, lakum buat kalian semua, wa adharu, dan lebih membersihkan. Wallahu ya'lamu, wallahu lan utawi Gusti Allah iku ya'lamu, ngerti, wa antum lan kalian semua la ta'lamuna iku ora padha ngerti. Artinya apa? Di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala itu adalah berfirman wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini ada sesuatu rahasia di balik ketetapan hukum Allah tersebut yang sekiranya kita tidak tahu. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu, sakit hati, karena yang namanya perceraian itu tetap ada meninggalkan bekas di dalam, bukan hanya kepada suami istri tetapi juga pada keluarga. Kenapa? Perceraian itu di dalam Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan, hanya saja dimakruhkan, karena seringkali perceraian itu memutus silaturahim, memutus hubungan kasih sayang di antara keluarga, bukan hanya antara si wanita dan si suami yang menjadi suami istri, tetapi juga dua keluarga besar, kadang-kadang sering demikian itu. Oleh karena itu perceraian itu adalah sesuatu yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam syariat-syariat agama samawi, agama-agama lain sebelum Islam, perceraian itu malah dilarang. Di dalam bukunya Tengku Hasbi Asyidiki, yaitu adalah pengantar dan sejarah ilmu hadis, menyebutkan bahwa satu-satunya ajaran Nabiullah Isa alaihissalam yang bersanad, artinya ini kalau bersanad kan bisa diterima, makbul ajaran tersebut, yaitu adalah larangan untuk bercerai. Itu satu-satunya. Berarti kalau semua yang ada di dalam Injil, yaitu perjanjian baru, maupun yang ada di dalam Taurat, yang ada di dalam perjanjian lama, itu semuanya tidak bersanad. Hanya satu yang bersanad menurut Tengku Hasbi Asyidiki, yaitu adalah larangan bercerai. Hanya saja dengan syariatnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, larangan bercerai ini dimansuh. Bolehnya untuk bercerai, hanya saja bercerai itu sesuatu yang dibenci. Walaupun Rasulullah mencerai bukan hanya satu istrinya, semua istrinya pernah dicerai. Bahkan sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar memarahi putri-putrinya, karena Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini kan mertua daripada Rasulullah. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah demikian ini bukan berarti menjadi sunnah. Itu loh. Kadang-kadang orang memahami setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah sunnah. Padahal Rasulullah pernah menceraikan semua istrinya, 9 istrinya diceraikan. Apakah kemudian menjadi bahwa menceraikan istrinya adalah sunnah karena Rasulullah pernah menceraikan istrinya? Gitu. Ini menjadi pertanyaan. Tidak. Apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah sampai hal-hal, karena Rasulullah ini adalah uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik,
Maka apa yang memungkinkan dilakukan oleh manusia, termasuk hal-hal yang dibolehkan tapi dibenci oleh Allah itu, bagaimana kemudian kalau menceraikan istrinya itu? Artinya masih tetap bertanggung jawab terhadap nafkahnya, masih tetap. Inilah yang disebut dengan uswatun hasanahnya di situ, bukan menceraikannya, tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah akan menjadi ketetapan daripada hukum-hukum hak dan kewajiban seorang suami maupun istri, walaupun itu terjadi di dalam sebuah perceraian tersebut. Itu. Nah, ini seringkali kita di kalangan orang-orang hijrah ini. Kalau kemudian apa yang dilakukan Rasulullah adalah mesti sunnah, kalau sunnah mesti baik, begitu. Tetapi ternyata ada hal-hal bahwa Rasulullah melakukan perceraian itu. Begitu pula, tetapi ini dalam kondisi situasi atau kemudian konteksnya yang sangat tertentu. Begitu pula Rasulullah juga pernah minum sambil berdiri. Apakah minum berdiri itu menjadi sunnah? Rasulullah juga pernah buang air kecil sambil berdiri. Apakah kemudian buang air kecil sambil berdiri ini menjadi sunnah? Tentu tidak demikian ini. Ini ya, artinya bahwa sunnah dihukumi sunnah atau dihukumi tidak sunnah ini memang apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah uswatun hasanah dan itu adalah sesuatu yang baik dan itu adalah sunnah, tapi tidak semuanya menjadi dihukumi sunnah atau dihukumi sesuatu yang istimewa, tetapi dihukumi bahwa itu adalah hal yang boleh, termasuk tawaf mengelilingi Ka'bah sambil naik onta. Rasulullah itu ketika haji tawaf mengelilingi Ka'bah sambil naik onta. Kalau ini menjadi ketetapan, menjadi kesunahan, orang sakmono akeh itu tawafnya naik unta, ya ora karuan genai. Ini akan menjadi bukan lagi menjadi maslahat, tapi akan menjadi madharat bagi yang lain. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan Rasulullah bisa saja bukan berarti artinya sunnah, tapi bisa juga berarti artinya adalah yajuzu. Boleh, diperbolehkan, kemubahan atas tindakan tersebut, begitu. Nah, ini tadi adalah oleh karena itu ayat tersebut ini saya bacakan terjemahannya dari Mbah Soleh Darat. Ini tadi kan improvisasi saya di dalam menerjemahkan ayat tersebut. Qala Syekhuna Soleh Darat Semarang, lan tekalane padha nalak dalam kurung pegat lepas sira lanang ing wadonira mongko nuli lepas utawa rampung ngidai wadon mongko aja nyegah sira wali, berarti waline sing orang wanita tersebut yen to nikah maneh balen marang lanange mau nalikane wis padha ridhone lan demene lanang lan wadon kelawan bagus ana dene mengkono-mengkono pitutur iku den tuturake marang wong kang padha iman kabeh ing Allah lan iman dina kiamat kelawan ngandel anane dina kiamat. Maksudnya iman maring dina kiamat iku Mbah Saleh Darat menafsirinya kelawan ngandel ananing dina kiamat. Jadi kalau hanya hancurnya langit dan bumi atau alam semesta tidak butuh seorang Islam, tidak butuh orang iman untuk mempercayainya bahwa dunia ini akan hancur. Orang ateis pun juga akan meyakininya. Tapi persoalannya adalah apakah rangkaian yang dituturkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad tentang adanya kiamat itu, setelah daripada kiamat itu ada kehidupan, life after death, hidup setelah kematian tersebut, ini dia iman apakah tidak? Inilah yang membedakan antaranya orang iman atas
kepercayaan hancurnya alam semesta ini dengan orang yang ateis, yaitu adalah mengimani segala rangkaian yang ada di dalam kabar tentang kiamat, yaitu adanya yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan dan lain sebagainya. Nah, ini krana mukmin iku nerima pituture Quran. Krana mukmin, krana wong iman iku nerima pituture Quran. Ana dene mengkono-mengkono ora anane nyegahe wali marang olehe baline tilasane wadon iku dadi luwih bagus keduwe sira kabeh. Ya auliyaa nisa, wahai para wali-wali dari para wanita. Allah iku ngudaneni itu kadang-kadang kalau anak-anak dinia sekarang kalau saya ngajar ngudaneni niku napa ta Pak? Kok udo gitu. Lah ini sangat menarik kita ngaji kitab Mbah Saleh Darat ini disambil jangan sampai wong Jawa kelangan Jawane, ini sangat penting. Oleh karena itu saya walaupun di dalam MKDT Madrasah Diniyah Taklimiyah ini Takmiliyah ini sudah kemudian sudah dibahasa Indonesiakan karena ini menyangkut di daerah-daerah luar Jawa, tapi di tempat saya tetap menggunakan kitab-kitab yang berbahasa Jawa karena saya orang Jawa dan tonggo saya juga orang Jawa, Pakne Jawa, apa-apane Jawa. Jadi ya tetap saya menguri-nguri bahasa itu, jangan sampai anak saya, anaknya tonggo saya, anaknya tonggone saya ini kehilangan kebahasa ibunya, bahasa aslinya. Ini sangat memprihatinkan. Dan salah satu yang nguri-nguri bahasa budaya Jawa ini ya Mbah Saleh Darat ini, dengan kemudian mengarang kitab-kitab dengan bahasa Jawa atau Jawa Al-Mrikiyah, yaitu Jawa pesisiran atau Jawa kota Semarangan inilah. Ini sangat menarik. Bahkan dulu panjenenganipun Khatib Am Kiai Yahya Stakuf itu punya ide. Jadi wong NU itu kan akeh-akeh wong desa-desa. Maka nak digawe tabloid atau kemudian gawe surat kabar kok nganggo bahasa Indonesia mero diwaca. Mergo kadang-kadang mereka juga tidak patek paham. Bahkan banyak pada waktu itu kiai-kiai langgar, kiai-kiai kampung maca tulisan Latin itu angel. Maka dibuatlah tabloid atau jurnal atau kemudian majalah dengan bahasa Jawa dengan tulisan Arab pegon tersebut. Tetapi ini tidak bertahan lama, hanya beberapa kali terbit terus kemudian selesai. Mungkin salah satu redaktornya mungkin Pak Ikhwan. Tidak kuat karena ternyata harus butuh dana. Dan ora patek opayu. Kiai-kiai langgar kok kon tuku koyo ngono ki ora patek opayu. Luwih apik duwite gawe tuku kitabe Mbah Saleh Darat. Itu biasanya begitu. Nah dikei lah akhirnya disubsidi akhirnya sing uang yang untuk mensubsidi ini habis, selesailah itu. Nah oleh karena itu kalau kemudian gagasan itu memang baik, tetapi kalau kemudian tidak cukup baik karena tidak profit, tidak ada untungnya. Yang baiknya adalah melestarikan budaya, bahasa untuk masyarakat supaya kemudian tetap melestarikan. Tidak baiknya yaitu akhirnya merugi. Supaya tidak merugi tapi tetap bisa kemudian melestarikan, yaitu adalah membudayakan, mengkaji kitabnya Mbah Saleh Darat atau kitabnya kiai-kiai lokal. Ini salah dengan mengkajinya, satu, dia akan mendapatkan keilmuan Islam itu sendiri secara benar. Yang kedua, tanpa harus meninggalkan budaya kita sendiri,
tanpa harus kemudian meninggalkan bahasa ibu itu sendiri. Dan ini sangat penting sekali bagi kita untuk generasi kita selanjutnya. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Agus ini tadi, bahwa dengan kita mempelajari, cukup dengan mempelajari kitabnya Mbah Saleh Darat, setidak-tidaknya kita sudah mampu memahami Islam secara kamil, walaupun belum kamilul kamil, sempurna ning sempurna, tapi sudah kamil dalam artian apa? Yaitu adalah kita sudah tahu syarat rukune sholat maupun kewajiban-kewajiban. Itu kan yang penting. Karena di dalam hadis, walaupun ini adalah hadis dhaif, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ini diqayyidi oleh para ulama, yaitu ilmu-ilmu yang fardu ini adalah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan kewajiban kita, yaitu terutama adalah sholat, zakat, dan puasa. Sementara haji pun ini adalah kewajiban yang bisa ditunda. Nah, kalau kita baca dalam Ta'limul Muta'alim demikian itu. Oleh karena itu di dalam semua kitab, terutama di Majmu' Syariahnya Mbah Saleh Darat, ini sudah sangat mencukupi, karena di sana dibahas mengenai mulai dari sholat, bahkan bukan hanya dalam sisi fikhiyahnya, tetapi juga sisi-sisi tasawufnya hingga sampai urusan haji. Ini sangat penting sekali untuk kita lestarikan, dan insya Allah besok Selasa malam Rebu saya juga kemudian memulai mengkaji untuk masyarakat di lingkungan saya kitabnya Mbah Saleh Darat. Kenapa tidak mengkaji kitab-kitab karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani tersebut? Karena kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani itu dalam memakai bahasa Arab, dan uslub bahasanya itu sulit. Karena Mbah Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah orang Jawa yang hidup di Arab lama, jadi kalau mengungkapkan bahasanya itu bulet-bulet. Saya sendiri lebih enak membaca kitab Muhadzab sing kuandel. Bahasanya enak dan kemudian mudah dipahami. Mbah Syekh Nawawi Al-Bantani ini bahasanya bulet. Nihayatuz Zain, Kasifatus Sajjad, ini bahasanya bulet. Suasana khasta. Suasananya karena ya sama dengan orang Indonesia berbahasa Inggris, terus kemudian dari bahasa Indonesia di bahasa Inggris kan, akhirnya jadi bulet-bulet begitu itu. Jadi oleh karena itu saya lebih enak daripada baca beda dengan kitab Safinahnya sendiri, Safinatun Najah, karya Ibnu Sumer Al-Hadrami yang disarai oleh Kasifatus Sajjah oleh Syekh Nawawi. Enak Safinatun Najah karena Ibnu Sumer Al-Hadrami itu orang Arab asli dengan bahasa ibunya adalah bahasa Arab, yang datang ke Indonesia menjadi mufti di Indonesia ini, terus kemudian menulis Safinatun Najah. Oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia yang ada di Arab disarai menjadi Kasifatu Sajjah. Jadi wolak-walik jawan kayak begitu itu. Jadi wong Arab nulis disarai oleh wong Indonesia nganggo bahasa Arab. Ya marake mumet. Oleh karena itu pakai karyanya Mbah Saleh Darat ini, walaupun agak mumet bahasanya karena banyak sekali kosakata atau diksi-diksi yang saya sendiri kadang-kadang sudah tidak tahu ini apa maksudnya. Jadi diksi bahasa Jawa zaman dulu yang sekarang ini adalah sudah berbeda. Nah, tetapi setidak-tidaknya saya tetap melestarikan zauk, cita rasa bahasa kakek saya, mbah-mbah saya dulu itu bagaimana. Nah, disinilah kita teruskan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Wal walidatu lan utawi wong wedok. Jadi walidah itu adalah yang melahirkan. Yurdi'na itu
menyusui wadahunna anak-anak mereka haulaini selama 2 tahun, kamilaini secara sempurna 2 tahun. Liman aroda, bagi orang aroda yang menghendaki, ayyutimma yen to menyempurnakan rozoah penyusuannya. Jadi kalau seseorang itu, seorang wanita ingin menyempurnakan menyusui anaknya, ini setidak-tidaknya adalah 2 tahun gitu. Dan 2 tahun ini adalah karena kata-kata inilah dijadikan dalam mazhab Syafi'i dijadikan ketentuan najis mukhaffafahnya seorang anak laki-laki, di mana cara mensucikannya itu cukup dengan menciprati atau kemudian membasahi, tidak perlu diguyur. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu kan najis itu ada najis mukhaffafah, mutawasithah, dan mughaladzah. Mukhaffafah ini di dalam selain mazhab Syafi'i ini kenal. Walaupun ini adalah air kencingnya seorang anak kecil, untuk mensucikannya harus diguyur. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i cukup dibasahi saja. Itu tidak harus diguyur. Maksudnya diguyur, ini ada air yang mengalir dan menetes. Kalau dibasahi cukup, kemudian apa yang terkena najis itu basah. Tidak harus airnya mengalir atau kemudian sampai menetes. Ini menurut mazhab Syafi'i sudah suci, bisa untuk menjalankan ibadah-ibadah yang membutuhkan, yang mensyaratkan kesucian. Di luar mazhab Syafi'i, mazhab yang lain tidak demikian ini. Ketentuan 2 tahun ini didasarkan pada apa? Kenapa dalam mazhab Syafi'i ada kata-kata yang disebut dengan najis mukhaffafah ini, air kencingnya anak laki-laki yang belum sampai 2 tahun dan belum makan kecuali air susu ibunya, karena dasarnya adalah ayat ini. Walaupun dalam ayat ini tidak secara langsung menyatakan, tetapi ini yang akan menjadi dasar dari ketetapan 2 tahun anak, air kencingnya anak ini, anak laki-laki menjadi najisnya hanya sekedar najis mukhaffafah. Wa alal maulidilahu rizquhunna, wa alal maulidilahu, lan ing atase maulidilahu, orang tuanya, orang tua laki-laki, rizquhunna, ngopeni atau memberi rezeki, memberi makan hunna kepada si ibu. Jadi sebetulnya begini, memberi makan dan menyusui itu bukan kewajiban seorang ibu, tetapi kewajiban seorang ayah. Oleh karena itu, ketika seorang ibu itu tadi menyusui anaknya, maka seorang ayah itu harus kemudian di sini adalah berkewajiban untuk ngerezekeni kebutuhan makannya, wakis watuhunna, dan pakaiannya. Jadi nyandangi bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini artinya apa? Memberi nafkah baik istri maupun anak. Ini adalah kewajiban daripada ayah, bukan kewajiban daripada seorang ibu. Kalau kemudian ibu itu menyusui karena memang yang punya, nah ayah kan tidak punya, ini adalah menjadi sedekah daripada ibu. Jika kemudian dia tidak mampu, seorang ayah dia wajib mencarikan seorang ibu rodhoah, ibu wanita yang menyusuinya. Seperti halnya Kanjeng Nabi Muhammad ini juga disusui oleh, bukan hanya sekedar disusui oleh ibunya, tetapi juga disusui oleh orang lain. Dan itu biasa pada waktu itu masyarakat Arab. Di Jawa pun juga demikian. Bahkan antar tetangganya, anakmu kok nangis disusoni ngono wae. Itu terutama masih yang di desa-desa yang agak jauh. Kalau di kota sudah tidak umum karena sudah ada susu formula. Itu kalau di desa. Lah ini yang sering kali harus diperhatikan. Ini akan menjadi ibu rodhoah, ibu susuan.
dengan ketentuan nanti begini. Yang terjadi dalam masyarakat kita, masyarakat Jawa ini, yang pada waktu saya masih kecil, antar tetangga umpamanya biasanya kalau orang hamil itu bareng-bareng sak kampung, dan beranak juga bareng-bareng sak kampung. Gitu. Itu usum wong meteng karo usum wong mana. Akhirnya apa? Kadang-kadang anaknya nggih ibuke lagi repot, terus kemudian anaknya nangis karo tonggone disusoni. Ini akan menjadi ibu rodhoah. Jikalau dia itu menyusunya dari lapar hingga sampai kemudian dilepeh dewi. Nyut. Itu sampai kemudian dilepeh dewi sampai 3 kali. Ini akan menjadi 3 kali itu suatu saat lagi begitu, suatu saat lagi begitu. 3 kali, maka ini akan menjadi anak rodhoah. Dia tidak boleh kawin anak tersebut yang disusui dengan anaknya itu. Nah, ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Malah kadang-kadang di antara masyarakat kita ini menikah itu ya pek ngepek tonggo. Nah, ini padahal dulu-dulunya pernahkah dia menjadi ibu rodhoah atau anak rodhoah? Ini tidak diperhatikan. Oleh karena itu, dengan adanya Mbah Saleh Darat ini akan menjadi apa? Menjadi orang tahu, oh nak ngono ki ana anak rodhoah. Anak rodhoah atau ibu rodhoah ini mempunyai hak terhadap anaknya kecuali waris sama dengan ibu kandung untuk dihormati, dan ketika kemudian dia tua untuk kemudian diopeni dan lain sebagainya ibu rodhoah tersebut. Nah, ini perlu kita perhatikan di dalam masyarakat, tapi sekarang ini budaya yang demikian sudah jarang sekali ada. Tetapi pada masyarakat zaman dulu ini masih. Kalau sampai terjadi, ini adalah perkawinan yang diharamkan karena tunggal suson itu termasuk muhram atau orang yang dihormati maka tidak dinikahi, begitu. La tukallafu nafsun illa wus'aha, la tukallafu nafsun illa wus'aha. La tukallafu itu tidak dibebani apa nafsun awak-awakan illa wus'aha kejaba seukur kemampuannya. Jadi seorang wanita ini tidak dibebani untuk kemudian ada terusannya di sini illa wus'aha la tuzara walidatun, yang tidak membahayakan walidatun ibu yang melahirkannya biwalidiha sebab anak yang dilahirkannya, wala mauludun dan juga pula ayahnya lah kedue maulud biwalidihi sebab anaknya. Jadi begini, ada hak dan kewajiban dalam rumah tangga ayah dan ibu. Ada di sini ada seorang anak, seorang ibu di sini tidak boleh dibebani tukallafu nafsun, tidak dibebani illa wus'aha kemampuannya. Jadi dengan alasan anak, seorang wanita kudu kuwe nyusoni nganti 2 tahun. Sekiranya wanita itu tidak mampu, kita tidak boleh membebani sampai kemudian sedemikian itu. Atau awakmu gelem ora gelem kudu nyusoni anakmu dhewe, umpamanya begitu. Ini tidak boleh dipaksakan yang demikian. Karena ada seorang wanita itu juga yang tidak bisa kemudian menyusoni anaknya sendiri walaupun dia telah melahirkan. Malah kadang-kadang keluar susunya tapi tidak bisa disusu, mergo mendelep ki apa? Lah wis ngono kuwi. Pokoke arep tak terangke kita kok ya saru. Dadi ora usah tak terangke. Itu nggih. Nggih Bu nggih. Lah yang demikian ini tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa. Begitu pula kewajiban seorang suami tadi di dalam memberi nafkah, baik istrinya yang menyusui anaknya tadi kan memberi kewajiban memberi nafkah itu kan ayahnya, bukan ibunya, tapi akhirnya yang menyusui ibunya. Oleh karena itu sebagai penggantinya dia menafkahi istrinya tersebut,
bukan hanya sekedar nafkahi istri sebagai istri, tapi menafkahi istrinya karena dia telah mengalihkan beban kewajiban memberi nafkah terhadap anaknya tersebut. Ya, nah gampang. Saya akan mengatakan ngoten Pak Ikhwan. Tetapi kalau kita kok wagumen gitu loh, bayar bojone kan nyusoni anake. Nah, itu maksudnya begitu. Gitu loh. Akar pakai bahasa diksi itu ora tegel aku. Dah begitu aja. Nah, ini tidak kemudian batasnya seberapa itu. Di dalam Al-Qur'an tidak memberi batasan yang jelas. Artinya umpamanya biasanya 1 juta terus kemudian menjadi 2 juta, tidak begitu, tetapi tidak dibebankan yang tidak mampu dikuasai. Jadi wong tukang beca terus kemudian Pak lagi anakmu aku lek nyusoni ki yo nganti gering kaya ngene kudune kowe nambahin nafkah 5 juta ya ngedol becak akhirnya. Nah itu tidak boleh begitu itu. Jadi artinya antara suami dan istri podo-podo ngertine. Wong suamiku ki mu yo ngomong becak ya kira-kira ya cukuplah umpamane sak derma tuku gawe tuku bubur kacang hijau karena untuk memelancarkan itu begitu. Itulah kira-kira begitu. Seukur kalau kemudian kebutuhan lain, kalau si istri tersebut atau wanita tersebut punya harta, dia bisa kemudian memakai hartanya untuk mensuplai gizi dirinya demi anak tersebut, dan itu menjadi sedekah daripada istri tersebut. Kinten-kinten mekaten saking kula jan kira jam 11 nggih mbok menawi mengke enten takon pitakonan utawi mengke atau kemudian yang majmu dibaca apa yang ini cukup ya ini ya kira-kira nggih. Kinten kados sampun enten mbok menawi enten takon pitakonan mbok menawi kula saged jawab umpamane mboten saged jawab kersane benjang Pak Yai In'am Mujahidin ingkang menjawab karena saya sadar atas keterbatasan. Nggih, monggo Pak. Oke. Saya ditahan dulu pertanyaannya karena sebenarnya kita ini menunggu ada pembicaraan kedua. Mungkin apa tahan dulu ditulis ya Pak. Dulu Bang. Pak biar sih anget. Pak Yudi dulu Bang. Udah datang dulu kan Pak Yudi dulu. Kita tahan dulu ya pertanyaannya ya. Kami yakin itu kali ya dulu yang ngobrol-ngobrol lagi juga Pak. Nggih. Karena tahan dulu pertanyaannya, kita dengarkan dulu Bapak. Kalau sudah dijadwalkan ini, beliau datangnya sudah hafal malam. Kanjeng Nabi Yudi Prastawa, beliau akan mengatakan tentang sejarah bagaimana Mbah Soleh, bagaimana zaman Mbah Soleh hidup itu bagaimana, dan bagaimana kita sebetulnya belajar jiwa suasana yang layak kita berjuang Jawa dan harus berjuang dulu. Monggo dari Pak Yudi mengatakan. Mungkin supaya nanti tanya jawabannya Pak Yudi cukup 15 menit ya, supaya yang penting nikmat Pak. Maksimal 15 menit. Dia sudah baca buku naskah Jawa Patah mungkin ini. Sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai ini karena masuk ke sana. Oh, alah, syaratnya nun sewu, bentar. Saderengipun sebelumnya banyak terima kasih atas waktunya yang diberikan. Kemudian saya ucapkan salam hormat kepada Bapak pengurus atau takmir masjid dan juga Yai Haji Taufik Dayat, juga Gus Tianto, Gus. juga semua jamaah Kopi Soda dan seluruh hadirin yang ada di sini. Rasanya apa ini ya? Saya sudah cukup kangen nih dengan Kopi Soda karena saya sendiri juga sudah
agak lama tidak hadir di pengajian sejak pandemi kayaknya, Pak. Atau sejak awal yang Mbah Soleh yang terakhir nih. Hanya libur 2 bulan. Iya. Iya. Saya akhirnya bisa berkumpul kembali, bertemu dengan semua rekan-rekan dan Bapak Ibu hadirin semua. Ini kemarin ya dadaan begitu, Kang Iwan, Mas Agus minta mungkin supaya saya hadir, jadi saya disuruh. Tapi enggak apa ya, memang sudah waktunya ketemu gitu. Saya mungkin secara kapasitas ya bukan seorang sejarawan, juga bukan seorang apalagi kiai atau apa, bukan ya. Dari sini sama semangatnya, semangat nguri-uri apa yang sudah diwariskan oleh Mbah Soleh. Itu yang menjadi semangat kami sehingga kami berada di sini. Karena warisan atau legacy yang sudah ditinggalkan Mbah Soleh itu sesuatu yang kaya, yang harusnya memang kita uri-uri dan kita banggakan sebagai warga Semarang juga gitu. Harapannya ya ada keberkahan dari apa yang kita lakukan. Juga kepada tokoh-tokoh yang lain, saya memang dasarnya senang sejarah, walaupun saya senang sejarah sampai pada titik beberapa tokoh yang saya dalami itu ketemu Mbah Soleh. Tokoh ini ketemu Mbah Soleh, tokoh ini ketemu Mbah Soleh. Oh, loh kok ini simbolnya di Mbah Soleh dan Mbah Soleh ini di Semarang itu. Rasanya menjadi sangat tidak fair, tidak adil ketika kalau saya juga tidak ikut menggali siapa beliau. Saya juga tidak sowan ke makam beliau, saya tidak mencari di mana masjid beliau. Nah, ini betapa sayangnya karena saya sering keluyuran ke mana-mana begitu ketika satu tokoh tertentu, saya dalami sejarahnya, saya parani, saya cari di mana makamnya ini untuk semakin menunjukkan bahwa oh iya ini figur yang real, figur sejarah, bukan sekedar figur fiksi gitu kan. Ini yang karena banyak sekali figur-figur yang sebetulnya adalah figur sejarah yang patut kita teladani, patut kita buktikan kesejarahannya begitu ya. Dan ini semoga menjadi semangat kita semua. Dalam ngaji itu kan banyak cara gitu ya, banyak cara. Salah satunya adalah menjadi waktu kita mencari teladan-teladan yang baik, walaupun sumber teladan yang baik suatu laksana ada Kanjeng Nabi, tapi jarak kita dengan Kanjeng Nabi yang jauh lah, figur-figur lain yang bisa kita jadikan cermin inilah yang kemudian kita dekati para ulama, para tokoh, para wali begitu, yang setidaknya kita punya gambaran yang lebih jelas dengan figur Nabi yang jauh, sehingga semakin menjadikan jalan kita menuju ke beliau itu semakin dekat. Satunya ini. Dan saya mungkin agak flashback agak jauh gitu, sebelum nanti ke Mbah Soleh, sekitar tahun 1740 tahun 1740 itu ada kejadian besar di Batavia, ada Batavia Massacre atau pembantaian kaum etnis tertentu. Sebetulnya kalau boleh saya bilang bukan sebuah kebencian kalau kita bilang ada kaum Tionghoa yang kemudian di sana di Batavia karena sesuatu hal berkaitan dengan politik saat itu dan sudah overpopulasi kelihatannya orang-orang Tionghoa itu, sehingga perlu digeser keluar dari sentra kota Batavia. Ada kebijakan itu yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Falkenir waktu itu untuk menggeser orang Batavia ini keluar dari pusat kota Batavia karena sudah terlalu banyak, dan juga sebagian dibuang keluar, dibawa ke Ceylon gitu, tapi tidak sampai ke sana, kadang dibuang di laut begitu aja. Nah ini karena sudah populasinya dianggap sudah sangat banyak, ada kebijakan itu. Dan kebijakan ini kemudian didengar oleh mereka dan mereka kemudian melawan. Sebetulnya sebagian kecil dari ada beberapa kapitan, kalau kita ada kapitan sepanjang nanti yang proses perjuangannya itu dari sana lari ke sini dan membuat nanti kita bisa terlibat di Jawa Tengah, di Surakarta, di Semarang ini terlibat dalam suasana perang besar Java Orlog yang pertama. Perang berawal dari kejadian dari Batavia. Nah, kalau sekarang mungkin kalau ada lontaran-lontaran di Jakarta kemudian merambat gitu ya. Nah ini dulu terjadi
ketika korbannya nggak main-main, 10.000 orang Tionghoa bantai. Oleh siapa? Bukan oleh Belanda. Karena apa? Setiap kepala itu dihargai sama Belanda, bisa ditukar dengan hadiah uang. Jadi semua orang butuh melihatnya dia dibunuh, tetangganya dijarah, dibunuh, dan kemudian mereka mendapatkan siapa? Ya tetangga-tetangganya masing-masing yang beda etnis saja itu yang melakukan. Tidak semuanya oleh Belanda. Oh ini sangat mengerikan sehingga muncul kali angke dan sebagainya itu ya dari kejadian itu. Karena chaos di Batavia itu kemudian merambat semua Tionghoa yang ada di pesisir ini resah. Kemudian mereka mengadakan perlawanan, dan perlawanan ini didukung pada awalnya didukung oleh Kasunanan Jakarta. Ya, ada PP2, kalau salah saya ingat PP2, yang kemudian mendukung pasukan Cina ini untuk melawan Belanda, karena sama semangatnya. Londo ini memang perlu diasingkan. Maka waktu itu ada Sunan Kuning, Raden Mas Gerendi, Sunan Kuning. Saya kemarin dulu pernah diajak untuk berdiskusi di Balai Kota FGD itu dengan tema narasi kesejarahan Sunan Kuning, supaya kita nggak miss. Kalau kita persepsi Sunan Kuning ada suatu tempat yang red zone di sana gitu ya, daerah yang populer itu, tapi sebetulnya ketokohnya siapa nih? Raden Mas Gerendi ini salah satu putra Amangkurat juga ya, yang nanti kemudian ketika dia menang bergelar dengan Amangkurat ke-5, sempat menang dan dulu. Pada awalnya Keraton Kartosuro ini mendukung proses pemberontakan Cina ini di Semarang. Di Semarang terjadi pertempuran besar ya, untuk merebut kota, ya di Kota Lama itu. Sentralnya di Belanda di sana di Kota Lama. Nah ini rame, kemudian kemenangan Cina dibantu oleh salah satu tokohnya itu Bupati Purwodadi. Itu sangat-sangat membantu proses kemenangan ini. RM Gerendi diangkat, mereka menang, kemudian menyerbu Kartosuro jebol, sempat di sana sekitar 9 bulan. Ya, tanah 9 bulan, kemudian dipukul balik dengan bantuan Belanda mencari dan juga PP2 mencari dukungan dari Madura, Cakraningrat 4. Nah ini prosesnya kenapa kemudian di Jawa ini terjadi banyak perselisihan, pertikaian gitu ya. Ya, karena memang sebetulnya ini saudara, banyak saudara. Cakraningrat itu juga keturunan dari Kartosuro, semuanya saudara. Jadi agak ruwet memang, hubungan ruwet. Ada mungkin nanti karena waktunya singkat ini nyeritain satu aja udah butuh banyak waktu. Setelah Pangeran Gerendi ini kalah, kemudian dia dihukum dibuang. Kalau dibuang di Seven, tapi ada remisi ladu menyatakan bahwa tidak sampai dibuang, dihukum, dieksekusi di Semarang di situ. Tapi wallahu alam seperti apa yang benar. Nah, proses ini tahun 1740 terus di situ ada tokoh lain yang juga muncul, yaitu adalah Pangeran Sambernyowo. Pangeran Sambernyowo pendiri Mangkunegaran, dan juga ada Pangeran Mangkubumi pendiri Yogyakarta. Itu sudah terlibat dalam perang Jawa. Pada awalnya Pangeran Sambernyowo ini ikut dalam pasukannya Raden Mas Gerendi. Kemudian Mangkubumi pada posisi mendukung Kartosuro, jadi bermusuhan. Nah, dibuat sana cembara, kalau bisa ngalahkan Pangeran Sambernyowo, kamu tak hadiahi daerah di Sragen sana, Sukowati, bumi Sukowati. Pangeran Mangkubumi menang, Pangeran Sambernyowo kalah, walaupun tidak tertangkap, kalah. Kemudian ditagih hadiahnya tidak dikeluarkan karena merasa ya di hari itu beliau keluar dari keraton juga. Ya wis nek ngono ya aku tak memutuskan. Pangeran Mangkubumi kemudian keluar juga, malah bergabung dengan Pangeran Sambernyowo menjadi hubungan besanan. Jadi putranya Hamengkubuwono I, Pangeran Mangkubumi itu menjadi garwonya Pangeran Sambernyowo atau Mangkunegoro pertama. Beliau berpisanan gitu. Ada yang menarik dari Pangeran Sambernyowo sebetulnya. Iya. Garwo pertama Pangeran Sambernyowo bukan putrinya Hamengkubuwono I, tapi adalah putri dari Kiai Hasan Nur Iman.
Aneh, Kasanuriman di Wonogiri tapi ini. Iya, di Wonogiri. Raden Ayu Matahati. Ya, itu Raden Matahati itu garwonya Pangeran Sambernyowo yang pertama sebelum beliau mendapat garwo Padmi. Karena dulu begini, nggak boleh orang menikah dengan seorang raja menikah dengan orang biasa, itu nggak boleh jadikan garwo Padmi. Seorang bupati harus menggarwo paling nggak putri raja atau putri sama bupati, baru bisa diangkat jadi garwo Padmi. Seperti kasusnya RRMA Sosroningrat, bapaknya Era Kartini. Ya, yang pertama di garwo itu ibunya Kartini sama Sosrokartono itu bukan orang ningrat, tapi keturunan Kiai Teluk Awur. Ya, mbahnya Ngasirah itu adalah putranya Yadi Teluk Awur. Jadi itu tidak bisa diangkat jadi garwo Padmi. Baru setelah ada putra bupati Madura, baru beliau jadi garwo Padmi. Protokolernya susah zaman dulu, ribet. Nah, bagaimana suasana masyarakat saat itu? 1740 sampai itu selesainya tuh Giyanti itu 1755. Perjanjian Salatiga yang berdirinya Mangkunegoro itu 1757, selesai 2 tahun. Ya, tadi saya ceritakan sedikit kolaborasi antara Mangkunegoro dan Hamengkubuwono itu juga tidak bisa bertahan lama, karena pada akhirnya ketika Hamengkubuwono I itu menerima perjanjian Giyanti, Sigar Palilah Negoro bisa jadi 2 itu, Raden Mas Said belum bisa menerima kalau kok kudu ngalah, kok kudu dibagi 2 antara bumi Mataram yang di Jogja dan kemudian Kasunanan yang di Surakarta gitu ya. Beliau tetap melanjutkan perjuangan dan tidak kalah ini ya repot, karena repot kemudian ya sudah ditawari aja untuk juga diberi kekuasaan diri dengan perjanjian Salatiga. Ini ada peran orang Semarang juga dalam mendamaikan ini. Yang sampai mendamaikan ini Hamengkubuwono ini nanti Kiai Bustam. Ya, Kiai Bustaman. Ya, ini Sayyid juga beliau. Sayyid. Yang di Semarang ini banyak Sayyid tapi dekat dengan Belanda. Dekat dengan Semarang ini punya banyak tokoh yang menjadi pendamai. Satunya Ronggo Yudonegoro yang atau dikenal dengan Adipati Surohadi Menggolo pertama itu juga tokoh pendamai. Ya, tokoh pendamai. Memang semangatnya orang Semarang itu lebih egaliter ya, lebih moderat, lebih maju ini. Jadi nanti sejarahnya banyak hal yang berawal dari Semarang karena semangat ini, termasuk Mbah Soleh ini. Mbah Soleh ini modern kan, kalau di zamannya modern. Jadi seorang yang punya pikiran yang jauh ke depan, visioner dan juga mendobrak tradisi. Itu walaupun kalau kita bicara tadi Mbah Soleh pakai bahasa Jawa yang sekarang agak susah nih, tapi kan sekarang kan. Nah, itu zaman dulu ya itu ya modern, artinya kontekstual sekali. Sesuai dengan zamannya. Bahasa Jawa yang kayak tadi pesisiran itu jelas tidak sama dengan bahasa Jawa yang di pedalaman, ya di keraton. Kalau teman berbeda sekali jenis bahasanya. Tapi ya itu tadi Mbah Soleh memang berangkat dari grassroots ya. Kalau di pesisir memang pengajian seperti itu. Sampun? Kurang berapa menit? 2 menit lagi, saya cepat-cepat. Nah, itu proses itu sampai kepada periode yang paling besar itu adalah periode perang Diponegoro, Java Orlok II, 1825-1830. Dari 1757 yang kemudian sudah agak damai, itu muncul lagi problem di tahun 1825 sampai 1830. Ini lahir dari proses sebelumnya adanya kerja paksa pembuatan jalan Dendeles sekitar 1815-1818 itu ya. Itu masyarakat Jawa sangat dibebani dengan kerja paksa sampai populasi Jawa itu merosot drastis. Laki-lakinya habis, misalnya populasi 80.000 jadi 8.000. Saya lihat datanya itu miris, ini habis orang Jawa karena dipakai untuk kerja Dendeles itu. Habis itu masih belum selesai, masih ada kultur stelsel,
pemaksaan komoditi yang dimaui Belanda. Bertani tidak bisa semaunya, bertani harus sesuai dengan maunya Belanda yang mereka ambil untuk dijual luar negeri. Ini habis mental rakyat kita, mental masyarakat orang Jawa saat itu sudah pada titik nadir yang paling sengsara, paling hina, paling tidak enak hidupannya. Akhirnya ada momen-momen untuk kebangkitan itu, termasuk bangkitan daripada peristiwa di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro bersama dengan banyak santri, kalau dari datanya Pak Peter Carey itu ada berapa syekh, ada berapa kiai, ada beberapa pimpinan pesantren yang tergabung dalam Laskar Diponegoro. Dan laskar inilah yang menjadi embrio pesantren-pesantren banyak, termasuk Mbah Umar, bapaknya Mbah Soleh Darat yang ada dalam pasukan Diponegoro. Itu ada putra Adipati Suroh Hadimenggolo kelima, Raden Mas Saleh dan Raden Mas Subur. Itu dua orang yang cerdas luar biasa. Karena zaman Raffles di sini, Raffles sangat terkesan. Dua putra ini disekolahkan di India di bawah pembimbingan Lord Minto. Lord Minto itu bosnya Raffles. Nah ini hebat sekali karena membaca surat permohonan dari Raden Saleh, bukan Raden Saleh pelukis ya, tapi ini eranya dekat. Raden Saleh itu nulis dalam bahasa Inggris di kapal Poluk, minta supaya dia diampuni Belanda itu dengan bahasa Inggris yang gaya bahasanya itu sastranya sudah tinggi di zaman itu. Nah Raden Syukur ini ketahuan bergabung dengan laskarnya Nyai Ageng Serang oleh Belanda. Bapaknya dipanggil, Sunan Terboyo atau Surohadi kelima itu dipanggil. Anakmu nih di itu kemarin terakhir saya lihat Jumatan masih ada di mana? Habis itu di mana? Tidak tahu. Ngerinya kalau orang yang ketahuan bergabung dengan pasukan Diponegoro itu apa? Itu ya dibabat habis sak keturunannya dia. Di hukum itu bukan orang itu sak keturunan sak bapaknya sak anaknya tumpes sampai cindil-cindilnya itu. Nah karena itu pejabat dari hukum dibuang bapaknya Adipati Surohadi kelima, kakaknya yang jadi Bupati Lasem Raden Saleh itu dibuang semua kan. Itu yang menjadi ketakutan semua orang. Kenapa Kiai Umar juga lari ke Mekah dalam rangka untuk menghindari penangkapan Belanda, karena hampir semua yang terlibat dengan urusan Diponegoro itu pasti ditumpas. Ini yang membuat kocar kacir semua ini. Termasuk ada satu yang agak kontroversial nanti, Tunggul Wulung yang dianggap sebagai salah satu penginjil Jawa, yang dianggap sebagai penulis dan megandul, itu adalah sebetulnya adalah Raden Aryo Tondokusumo. Itu pimpinan pasukan sandinya PB6 yang ditugaskan untuk membantu Pangeran Diponegoro dengan 1.000 orang laskar. Jadi diam-diam yang kelihatannya itu pro Belanda atau Suro Mangkunegaran, itu menantunya Mangkunegoro IV, Raden Tondokusumo itu yang menjadi Tunggul. Itu sebetulnya membantu perjuangan Diponegoro karena semuanya sebetulnya sama, sudah menderita pengen, tapi ada yang tidak berani secara langsung. Nah risiko kalau ketahuan itu ya dibunuh semua. Sebetulnya termasuk PB6 yang kemudian dibuang ke Mambon dan ditembak, meninggal di sana. Tapi kalau nanti jenengan kenapa ada penginjil Jawa, Kiai Abdullah gelarnya. Raden Tondokusumo itu ketika jadi pasukannya Diponegoro itu sebetulnya sebutannya Kiai Abdullah. Tapi kemudian menjadi penginjil, menjadi Kiai Tunggul Wulung itu sebetulnya beban beliau berat sekali karena beliau harus melindungi Keraton Kartosuro dan Mangkunegaran. Mau apa? Mau bagaimana? Apa tidak? Berat sekali hingga akhirnya menjadi penginjil pun bukan penginjil yang apa ya? Ya pengennya ada pendekatan, dan kalau jangan baca Dharma Gandul di situ juga tasawuf Islam Jawa masih kental sekali sebetulnya. Walaupun sekarang banyak dibenturkan, banyak dianggap itu sebagai Belanda, tapi kalau kita memahami sejarah begitu ya, kita ini jadi tidak mudah dibenturkan, Pak.
Kalau kita tahu asal-usul, kemudian kenapa seseorang melakukan itu, kita tahu apa di balik itu, jadi kita kadang bisa memahami, oh yo mungkin maklum, mungkin zaman itu memang susah, harus sikap yang beliau ambil seperti itu, tidak kemudian kita menghukumi, oh pengkhianat, oh itu seorang ini. Nah kalau kita memahami begitu, kita bisa berempati. Salah satu hal yang bisa kita ambil dari pelajaran sejarah itu, jadi ngerti, kita bisa berempati dan tidak mudah dibenturkan satu sama lain. Wah rasanya masih banyak yang ini, saya nun sewu, nanti kalau ada kesempatan lain bisa dongeng lagi gitu. Matur nuwun nyuwun pangapunten menawi wonten lepatipun atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sebenarnya kami mengusahakan sedikit karena mulainya di itu saya bilang kita sudah mulai ngaji, jadi kita mesti jadi seperti mulainya jam 9 di 37. Kita bakal kalau nanya dari kita setara awalnya kita sudah mulai. Jadi kami mau silakan, jadi ingat Pak Edi menyampaikan tentang masalah itu hidup di zaman seperti itu. Makanya beliau perjuangannya, betapa hebatnya perjuangan beliau sama kita memahami orang Jawa tentang Islam di tengah situasi jabatan kesehatan dari Bapak E yang ada di Solo. Ketuanya tidak ada di Solo. Kalau kewenangan teman Jawa pasti tidak mati. Tidak boleh bisa menyelamatkan itu sementara itu suasananya kan. Jadi jangan masuk tapi tadi menerangkan ayat satu ini. Ternyata tadi ayat yang berkata tentang hubungan dalam rumah tangga. Untuk silakan kami beri kesempatan untuk bertanya, kami silakan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya bertanya Pak Ustaz, ada kejadian di tetangga saya itu, ada istrinya itu ketangkap basah di udara, terus ketangkap suaminya sendiri yang menangis, terus terjadilah proses sampai ke pengadilan. Dan di pengadilan sudah diadakan mediasi sama hakim-hakim, tapi ternyata di mediasi tidak berhasil. Terus orang itu campur lagi sama suaminya, itu hukumnya bagaimana? Padahal di mediasi sampai di pengadilan itu tidak berhasil, terus menunggu nanti putusan dipanggil putusan sampai persatu datang. Kedua adalah anaknya sudah setuju, orang tuanya mau pisah. Akhirnya surat panggilan itu disimpan sama anaknya, dan disampaikan sama orang tuanya tadi. Akhirnya orang tuanya terus di pengadilan dianggap gugur. Terus sekarang orang tuanya tadi kumpul lagi di rumah menjadi suami istri lagi. Hukumnya bagaimana? Demikianlah yang sudah saya tanyakan. Agar kalau masalah ini tidak berlaku. Jadi itu ada yang tanya belum? Ya? Untuk ada kesempatan belum? Kalau ada, berilah belum. Berkenaan dengan perselingkuhan, memang dalam kompilasi hukum Islam KHI dan ketentuan yang ada di dalam kitab-kitab ini memang KHI itu diambil dari kitab-kitab, tetapi KHI punya kebijakan tersendiri bahwa yang dinamakan perceraian itu adalah apa yang telah diputuskan oleh peradilan agama. Seorang laki-laki bisa mengucapkan sebanyak-banyaknya perceraian, tapi kalau akhirnya di dalam pengadilan dia tidak dinyatakan bercerai, maka tidak bisa cerai. Artinya si wanita tidak bisa menikah lagi. Kalau si laki-laki tetap bisa menikah, kan begitu. Karena tidak diputuskan cerai, tidak ada surat pernyataan telah cerai sebagai janda, begitu. Nah ini persoalannya tadi dia telah dibawa di mediasi dan tidak berhasil, berarti kan sudah terjadi perceraian di dalam pengadilan. Nah ini seringkali
Kalau yang demikian ini, maka seharusnya antara si bapak dan si ibu tadi, suami dan si istri tadi, harus kalau dia sudah melewati masa iddah daripada, tentunya melalui pengadilan lebih dari 4 bulan, tentunya ini sudah habis masa iddahnya. Tapi kalau ditentukan berdasarkan KHI kompilasi hukum Islam, iddah itu ditetapkan sejak diputuskan cerai di pengadilan. Kalau di dalam kitab fikih sejak dikatakan talak, kan begitu. Nah, oleh karena itu antara kemudian dia kumpul lagi sebagai suami istri dengan ketetapan dari pengadilan ini, kita ambil yang ringan saja. Kalau mengambil yang berat, nanti bisa dihukumi ini adalah sebuah perzinahan, gitu. Tapi diambil yang ringan, yaitu adalah berdasarkan keputusan KHI kompilasi hukum Islam, di mana iddahnya ditetapkan berdasarkan setelah kemudian diputuskan oleh pengadilan. Kalau ini terjadinya setelah tidak melebihi dari iddahnya, dan kemudian si suami mengatakan saya merujukmu, cukup begitu saja, ini balen, teklek kecemplung kalen, timbang golek luwung balen, ini bisa kemudian tidak dihukumi sebagai zina. Itu. Tetapi kalau sudah melewati salah satu quru, yaitu 3 kali masa suci wanita tersebut, ini maka dia harus nikah lagi. Harus syarat-syarat nikahnya, ada wali, ada saksi, ada terus kemudian mempelai berdua, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dan adanya mahar. Mahar ini bukan syarat tetapi wajib. Begitu. Ini harus ada dipenuhi lagi. Kalau belum sampai iddahnya, maka cukup kemudian dengan sighot kata-kata aku merujukmu, itu cukup begitu. Ini kira-kira secara fikihnya begitu, tapi fikih ala Indonesia itu secara berdasarkan kompilasi hukum Islamnya begitu. Lah nanti setelah kemudian itu dia bisa ngurus lagi di KUA untuk kemudian supaya statusnya ini secara agama, secara negara ini diakui sebagai suami istri, begitu. Saya kira begitu berkenaan. Tapi kalau kemudian melihat secara fikih, nanti saya khawatir ini akan menjadi persoalan juga, persoalan bagi anaknya, persoalan bagi si ibu tersebut, persoalan bagi si ayah itu juga, karena kalau begitu selama ini ayahmu atau kemudian selama ini kamu berzina dengan istrimu, berzina kok dengan istri, kan jadi sangat lucu sekali. Nah ini mengambil jalan yang ringan bagi masyarakat, tetapi bagi kita harus hati-hati yang demikian itu. Ambil yang paling sulit, yaitu yang berdasarkan kitab-kitab fikih tersebut. Jadi cerai itu menjadi talak dan iddahnya sejak ada kata-kata yang soreh kamu saya talak atau kamu saya kembalikan dalam maksud talak kepada orang tuamu. Ini sejak itulah kemudian dihitung masa iddahnya itu. Ini oleh karena itu saya sering kali di aliyah di Infarul Hoi ini saya menekankan untuk ada ekstrakurikuler bab nikah untuk kelas 12. Karena biasanya dari mereka setelah kemudian tidak kuliah, dia kemudian kerja, 2 tahun kemudian menikah. Dan ini seringkali, bukan seringkali, ada beberapa yang kemudian konsultasi, loh kok jadinya seperti ini dan seperti ini. Apalagi dengan kondisi yang demikian ini, terus kemudian ada ketemu di hotel dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi yang namanya li'an. Li'an itu dari kata la'ana, jadi sumpah melaknat. Seumpamanya begini li'an ini.
Jadi li'an karena ada indikasi perzinahan. Seorang suami itu menuduh istrinya berzina, tetapi tuduhan zina ini kan harus ada 4 saksi. 4 saksi harus laki-laki semua dan melihat talaqi bainal khitanaini, bertemunya 2 alat yang dikhitan, yaitu alatnya laki-laki maupun alatnya perempuan dengan ainur roksi, dengan mata kepala. Iki nek ora dilakukan di tengah lapangan ndak mungkin. Wong dilakukan di hotel. Nah, makanya yang bisa dihukum dengan dirajam, dengan dijilid itu dengan saksi 4, 4-nya laki-laki. Kalau wanita, maka 2 wanita dianggap 1. Dan itu melihat dengan mata kepala, ainur roksi, talaqi bainal khitanaini, bertemunya 2 alat yang dihitan. Sehingga hukumannya, sanksi hukumannya sangat berat, yaitu kalau dia zinanya muhson, dirajam, dipendem, dilempari batu sampai sak mateni. Tapi ini orang berzina tidak bisa dihukumi semacam ini. Mungkin sak Indonesia mungkin ra ono sing iso gitu. Karena tidak ada saksi 4. Nah, ketika kemudian dituduh dan suami tidak bisa mendatangkan saksi 4, maka si wanita kemudian mengingkari. Karena mengingkari, karena tidak bisa mendatangkan saksi 4, dia bisa terkena yang namanya tuduhan balik. Dia akan kemudian sebagai tuduhan palsu, akan dijilid 80 kali. Supaya tidak dijilid 80 kali, maka dia harus bersumpah. Sumpah yang disebut dengan sumpah li'an, sumpah pelaknatan. Jikalau umpamanya gini kata-katanya, jikalau saya memberi persaksian atas perzinahan istri saya ini adalah bohong, maka biarlah Allah melaknatku. Nah gitu. Begitu pula si wanita ini juga kemudian bersumpah perlianan tersebut bahwa jika benar bahwa tuduhan itu saya lakukan dan saya mengingkari tersebut, maka biarlah Allah melaknatku. Artinya kedua belah pihak sumpah pelaknatan atas dirinya sendiri. Ini secara otomatis dia akan menjadi talak permanen dan tidak bisa dirujuk lagi. Kalau talak yang talak bain, talak 3 kali kan tidak bisa dirujuk kecuali ada muhalil. Kalau di sini nikah li'an ini selama hidupnya dia tidak bisa merujuk. Setelah kemudian terjadi sumpah li'an ini perlu digatekke. Oleh karena itu seumpama terjadi sampai di pengadilan tuduhan-tuduhan perzinahan dan lain sebagainya, ini saya sangat mengkhawatirkan kalau si wanita kemudian menuduh balik sebagai tuduhan palsu, si laki-laki akan terkena jilid 80 kali. Jilidnya tidak seperti di Aceh. Kalau di Aceh itu kan kayaknya cabut sidik-sidik gitu, timung melicat-melicat sidik. Kalau di Arab mungkin akan lebih bisa sampai bisa mati itu, dipecuti sampai kemudian 80 kali, bukan seperti cara mencutnya hukum syariat di Aceh. Kalau di Aceh kan begini, puk jadi lebih ringan, malah jadi kayak guyonan malahan. Nah, kalau di sana wong-wong Arab mestinya ya kejem-kejem, gebuk tenan nganti patah tulang belakangnya. Itulah ini kalau 80 kali ya mungkin bisa mati gitu. Kalau supaya tidak demikian maka dia sumpah li'an. Dan ini akan terjadi perceraian permanen seumur hidup. Begitu nggih. Berkenaan dengan persoalan ini. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Karena waktu sudah masuk dulu kita berhenti dulu, nanti bisa lanjut bincang-bincang. Nanti panitia sudah menyiapkan makanan dan jangan pulang dulu setelah sahur. Kita makan siang, kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi. Kita juga begitu. Dan kedepannya kalau benar-benar kita sudah jangan pakai strategi tadi sebelum kita nanti kalau sudah mulai istiqomah. Jadi besok lagi bulan depan kami masih membuka manapun masjid yang masih belum rumah juga bisa. Belum ada calon rumah bulan depan ini siapapun yang menjadi ada jadi masjid besoknya di masjid masing-masing nanti saya ditunggu dulu.
kita agendakan Desember, pokoknya setiap minggu aja. Rutin setiap minggu itu selalu masih berbeda hari Ahad dan bulan Mei itu selesai. Jadi monggo kalau pertandingan mengundang kita dari Jembatan yang berbeda dan bersama. Demikianlah atas nama yang segala atas segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.